Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Syamsul Rizal, Ketua DKM Masjid Al-Furqan, yang saya hormati Ustaz Haji Arsyad Al-Hafiz, para asatizah, Pak Imam, Pak Bilal, dan saudara-saudaraku hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah dapat memenuhi undangan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Sebab salat subuh ini hanya hamba-hamba Allah yang terpilih yang dapat memenuhi undangan Allah. Dan semoga salat kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita demokrasi, karena suasananya ini masih suasana ngantuk. Kalau ada yang mau tidur silakan, nggak masalah. Cuma kalau mau tidur tolonglah sebelah mata, jangan dua-dua, ya. Capek kanan ganti kiri, capek kiri ganti kanan menjemnya. Kalau dua-duanya jangan marah, saya akan ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab di Amerika, pernah ke Amerika belum Pak? Sudah pernah belum? Belum ya? Sama belum. Itu orang pada stres, gak bisa tidur, susah mau tidur. Baru bisa tidur, dia beli kapsul. Satu kapsul harganya berapa Pak? 300 US dollar. Minum baru bisa tidur. Untuk tidur dia harus keluar duit 300 US dollar. Kalau uang rupiah mungkin hampir 4 juta itu Pak. Susah dia mau tidur. Lah kita alhamdulillah nggak ada yang stres. Dengar ceramah saja boleh nggak perlu bayar. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan ayat ya, surat Al-Anbiya ayat 105, 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ayat 105 kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan sungguh telah kami, yakni Allah, tulis dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikr bahwa annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh.
inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang mengabdi, bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, yakni Allah, tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, untuk menjadi sumber cinta kasih, untuk menjadi pewaris ajarannya. Insyaallah saya akan coba uraikan dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kalau kita secara global, ayat ini menerangkan yang pertama, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi yang pertama, siapa hamba Allah yang soleh ini? Kemudian ayat 106, bahwa Al-Quran itu nggak diragu-ragukan lagi, kebenaran akan isinya. Tapi tolong saya mengingatkan diri saya, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita akan menjawab di hari kiamat nanti, apa kitabmu? Quran. Bagaimana kita mau jawab Quran? Cuman dibaca, jarang-jarang dibaca, jarang dikaji, jarang ditafsirkan. Berat nanti kita jawabnya, Pak. Maka saya menasihati diri saya, jangan bulan Ramadan saja. Alangkah indahnya di rumah Anda, di ruang tamu ada Al-Quran dan terjemahannya, di ruang makan ada Al-Quran dan terjemahannya, di tempat tidur ada Al-Quran dan terjemahannya. Jangan takut, sebab ada juga setengah-setengah kita, oh gak bisa baca sembarang-sembarang Quran ya, nanti setan. Akhirnya umat Islam jauh dari Al-Quran, seakan-akan dimonopoli oleh satu kelompok saja yang berhak menerangkan Al-Quran. Hudan linnas, dan Al-Quran itu diturunkan untuk mudah bagimu ya, agar kita dapat menjawab nanti, man kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Tapi kalau kita jarang baca Quran, apa kitabmu? Handphone ya, WA, Facebook, na'udzubillah. Di ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini Bapak Ibu sekalian bukan untuk pribadi Nabi. Maksudnya misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk mewarisi ajaran agamanya, pembawa rahmat, pembawa kasih sayang, bukan pembawa kebencian. Hari ini kita prihatin, Pak, di atas mimbar kadang-kadang ceramah menghujatkan sana sini, gara-gara dibayar sedikit jadi tim sukses berpolitik, tega lidahnya melukai hati orang lain, menghujat orang lain. Apakah ini rahmah? Jadi yang kedua, kalau kita sempat ada waktu, siapa manusia rahmatan lil alamin? Masuk atau tidak kita? Yang pertama, siapa manusia soleh? Kita selalu anak yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh. Soleh itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesianya orang soleh itu baik, bagus. Ukuran soleh bukan di pakaian. Banyak kita keblinger, soleh itu dengan pakaian ya, maaf ya, di masjid, di rumah ibadah nggak pulang-pulang ya. Bukan itu soleh. Itu jalan untuk menuju soleh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, macam sekarang ini, di sini bukan tempat bertakwa. Bertakwa nanti setelah kita keluar dari masjid ini, Allah akan minta bukti, mana takwamu. Ini kadang-kadang sholat subuh bukan main, yo-yo-e ya, yo-yo-e ya bahasa Melayu ya. Begitu sampai rumah nyakitin istri, si istri ngomel-ngomel dengan suami, jahat sama tetangga, pergi ke kantor korupsi, ganggu bini orang. Ini takwa apa? Sholat subuhnya hancur, Pak.
nggak soleh orang ini. Walaupun sholat subuhnya, maaf ya, macam lurus dan rapat ini, kita sudah salah kaprah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata subuh min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf, ya. Kadang-kadang ditakut-takutin ya, betis kanan betis kiri harus bertemu, nanti setan lalu lalang. Emangnya setan goblok apa? Kalau nggak bisa lalu lalang lewat bawah, dia lompat lewat kepala, betul enggak? Lurus di sini Bapak Ibu sekalian, buktikan setelah Anda keluar sholat, keluar dari masjid, nanti lurus ini hidup jujur. Jujur hidup, jangan kong kali kong, nipu sana nipu sini, padahal ibadahnya bukan main. Bohong, dusta, tidak jujur, buah dari didikan lurus di dalam sholat tadi. Rapat, ayo Pak, kita ini sudah hancur Pak, bukan racun aja, pecah, bukan pecah, belah. Jangankan sesama umat, sesama rakyat Indonesia, sesama Islam sendiri pecah belah gara-gara berbeda pahaman, nggak rapat, nggak bersatu padu, sehingga orang-orang yang tidak suka dengan Islam hore, 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 hore. Ya, gara-gara pakai mazhab ini dengan mazhab ini pelotot-pelototan, ya. Gara-gara berbeda paham pelotot-pelototan, padahal Quran sama, kiblat sama. Ya. Ini kenyataan loh Pak, kenyataan. Ya. Maaf, kadang-kadang karena orang ini nggak sepahaman dengan dia mungkin ya. Mana rahmah Anda? Mana kasih sayang Anda? Ajaran Islam di jalan, dengan sombong, motor memalukan, sehingga orang non Muslim akan, oh itu orang Islam, oh itu umat Muhammad, ya. Tidak berakhlak lagi. Sedangkan akhlak ini Pak, misi utama Rasulullah SAW diutus di muka bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ilmu setinggi apa? Hafal Quran sehebat apa? Setiap hari khatam baca Quran berapa juzuk? Tapi kalau akhlaknya jelek, jahat dengan tetangga, bawel dengan suami, suami jahat dengan istri, hancur Pak, hancur amalan ini. Karena misi Rasulullah adalah akhlak. Bahkan ilmu dengan akhlak, adab dengan akhlak, itu lebih tinggi derajatnya adab. Ini dilupakan Pak, yang kita ributkan, ya, masa usoliyah atau enggak, ya, tarawihnya 11 apa 23, wah itu akidah, ditakut-takuti nanti syirik lah, macam-macam lah, ya. Allah tidak cerewet Pak, Rasulullah tidak cerewet. Yang cerewet ini Ustadz Burhanuddin, ya, nakut-nakutin, ini nanti batal, ini nanti akidah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia soleh akan mewarisi bumi ini. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Bumi ini, teknologi, ekonomi, perkebunan, isi lautan, ya, kekayaan laut, kekayaan tambang akan diwarisi oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Kita masuk nggak Pak? Apakah kita mewarisi pakar tambang, ngambil emas, ngambil minyak dalam bumi? Apakah umat Islam pakar di dalam mengambil kekayaan lautan? Apakah kita pakar di dalam mengharungi udara, buat kapal terbang, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya? Karena janji Allah dalam Al-Quran ini, bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Tapi sayang seribu sayang, sejak dari zaman Belanda sampai sekarang, kita sudah salah kaprah di dalam memahami soleh tadi. Soleh tadi orang yang berkualitas hidupnya, orang yang berilmu pengetahuan, sehingga dia menerapkan ajaran Rasul, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia bukan khatam Quran, bukan hafal Quran, bukan wirid panjang-panjang, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'ahum linnas, yang paling banyak menebar manfaat kepada sesama manusia. Saya pernah Pak menuju kapal terbang, naik airport, kapal terbang mau umroh, ada jamaah saya ngomel-ngomel, ini Yahudi buat ini kapal terbang, ini Yahudi ini. Dalam hati saya, orang ini egois, dia tidak bisa berangkat umrah itu, ya, kalau dia kapal terbang ini menciptakan. Siapa orang ini?
Mereka telah mewarisi bumi ini dengan menguasai teknologi kapal terbang dan lain sebagainya. Sampai saya minta maaf, Pak. Cangkir. Waktu kita makan, apakah kita sudah terpikir ketika kita makan di hadapan nasi, ya Allah, alangkah banyak orang yang berjasa dalam nasi sepiring nasi ini. Sudahkah Anda mengenang petani di sawah yang menanam bertemu lumpur? Sudahkah kita mengenang orang yang membuat piring dari keramik? Sudahkah kita bersyukur berterima kasih dengan istri kita yang memasakkan beras menjadi nasi? Ini orang soleh, Pak. Jadi kita juga minta supaya anak kita anak yang soleh. Waladun soleh yada'ulah. Ini apabila kita meninggalkan anak yang soleh, ini Pak, ganjaran pahalanya panjang, terus walaupun kita sudah meninggal di dunia. Iza matabna Adam in qata maluhu illa min salas, salah satunya meninggalkan anak yang soleh. Nah, kita juga anak karena kita mempunyai orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahmatan lil alamin, ajaran Rasulullah itu berkesimpulan dari sholat, dari wudhu, dari syahadat, dari sholat, dari zakat, dari puasa, dari haji. Kan kita sibuk membahas tentang fikihnya itu pun berbantah-bantahan. Oh bukan, nggak sah, itu hadisnya lemah, itu hadisnya dhaif, macam-macam ya. Padahal inti tujuannya untuk membuahkan apa dia? Rahmah. Soal sholat saja, Pak. Sholat yang aneh ya, Pak ya, kalau kita lihat orang nggak sholat kita sinis ya. Kalau kita lihat orang nggak sholat kita macam benci. Apa urusannya? Sholat ini urusan pribadi, Pak. Soal sholat lagi dari zaman Belanda sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ada yang begini-begini, ada yang ya, ada yang begini, ada yang begini ya, ada yang begini, ada yang bismillah al-fatihahnya nggak dikeraskan ya. Wah, ini ribut dari zaman Belanda sampai sekarang. Tapi kita lupa tujuannya. Apa tujuan sholat? Apa tujuan sholat? Tujuan sholat adalah aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena dengan sholat itu dapat mencegah perbuatanmu dari keji dan mungkar. Ayo, keji dan mungkar pikiranmu, keji dan mungkar mulutmu, lidahmu, keji dan mungkar tanganmu, keji dan mungkar langkah kakimu. Kita awali dengan berwudu. Berwudu itu toharoh. Toharoh itu menyucikan ya. Kalau bukan membersihkan, Pak. Kalau membersih insya Allah kita sudah bersih, berkumur-kumur bersih. Tapi sudahkah toharoh, sudahkah suci mulut kita? Ngomong bohong, menyakiti orang lisannya ya. Sudah itu apa namanya itu, banyaklah lidahnya itu menyakiti orang. Dia sudah bersih, berkumur-kumur dalam wudu, tapi belum suci. Dia membasuh muka, bersih mukanya, tapi apakah suci mukanya ya? Memandang orang dengan sombong ya. Maaf lah ya, lihat bini orang pun melotot-melotot ya, senyum-senyum dengan bini sendiri, mahal sangat senyumnya. Ada nggak bapak-bapak yang macam itu? Ada nggak? Mana orangnya? Sudah wudhu kita tapi hancur kesucian, tidak suci lagi wajah kita. Tangan bersih, tangan tapi sudah sucikah Anda? Sekedar Anda di kantor, setelah Anda di tempat kerja, subuh bukan main, yo-yo betul macam orang pencitraan, betul macam takwa. Tapi begitu di kantor, uang rakyat dikorupsi ya, kampak, macam-macam lah ya. Ini macam mana ini? Tidak suci lagi tangannya. Tanda tangan sekian miliar, tanda tangan sekian, sudah tidak suci walaupun dibersihkan di wudu. Kemudian ini bersih kepala ya, bersih, tapi sudah sucikah otak kita, pikiran kita, niat jahat kita ya? Nah Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang soleh kita harus menjadi orang yang baik.
segala amal ibadah ritual kita itu akan berbuah rahmah, kasih sayang. Salah satu contohnya di banyak tempat saya ceramah khutbah, ya, baik di Singapura maupun di Batam, saya selalu menerangkan ucapan salam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah puluhan tahun kita sholat, Pak. Tapi kalau kita tanya satu-satu apa arti assalamualaikum warahmatullah, mungkin nggak semua kita paham. Ucapan salam ini sumpah dan janji, ikrar kita, Pak, bahwa sehabis sholat nanti assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, warahmatullah, kasih sayang Allah untukmu, wabarakatuh, berkah. Ke kiri juga begitu. Berarti orang yang sholat di luar masjid, di kantor, di jalan raya, di pasar, di pabrik, di sawah, di ladang, di laut, karena dia sudah berikrar nilai sholatnya tadi, dia akan siap menjadi orang penebar kasih sayang, penebar keselamatan, penebar berkah. Jangan menjadi lalat, Pak. Makanan yang enak, bersih, minuman yang bersih, gara-gara lalat datang hancur, rusak. Mari kita menebar keselamatan. Kalau penebar bom, penebar teror, penebar fitnah, penebar penghujat-hujatan, ini bukan penebar keselamatan. Kasih sayang. Nah, ini rahmatan lil alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, orang yang berkasih sayang itu, ya, alam, rahmatan lil alamin. Alam itu bukan manusia saja, Pak. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mendapat syafaat baginda, yang Rasulullah akan menjadi bangga nanti di hari kiamat menjadi memberi naungan syafaat. Siapa dia? Orang yang menebar rahmah kepada seluruh alam. Alam ini artinya bukan manusia saja, Pak, termasuk hewan, flora, fauna, langit, bumi, planet, ya, itu alam. Jadi usahakan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penebar kasih sayang. Tapi kalau kita mau jujur, Pak, apa yang terjadi hari ini? Adakah kasih sayang di antara kita? Ya. Saling memburuk-burukkan, saling menjelek-jelekkan, senyum di depan baik, di belakang lain. Ya. Jadi alam di sini luas. Maaf ya. Umpamanya di depan itu, di depan masjid kita ini ada anjing. Anjing itu tidak mengganggu kita. Kita lempar dengan batu, kaing, sampai pincang kakinya. Dosa besar, Pak, dosa besar. Karena anjing itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Siapa? Pak Ketua. Yang memiliki gelas ini Pak Ketua. Yang menciptakan gelas ini Pak Ketua. Tiba-tiba gelas ini saya banting, prak, pecah, hancur, ya, hancur. Gelas ini bisa membalas nggak dengan saya hancur, saya pecahkan, bisa membalas nggak? Nggak bisa. Tapi yang punya gelas, yang menciptakan gelas, marah nggak dengan saya? Marah nggak dengan saya? Semua apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, Pak. Ciptaan Allah. Bayangkan kalau kita menyalahkan orang dengan fitnah yang belum tentu benar, karena hanya dibayar untuk memihak salah satu kontestan misalnya, ya, hati-hati, Pak. Beberapa saat lagi kita akan menghadap pemilihan umum. Hati-hati, jangan sampailah kita saling berpecah belah, ya, karena kita membela salah satu pihak yang mereka sudah jadi apa ingat kita, ya, paling-paling datang aja sebentar ke masjid, ngasih bantuan berapa, selesai itu sudah, betul enggak?
Kita dengan kita sampai suami istri pun kadang-kadang bertengkar sampai bercerai gara-gara perbedaan. Kita mengkaji dari, kalau kita dengar kuliah, dengar ceramah, kalau yang kita dapat cikak-cikik, ketawa-ketawa. Kalau yang ketawa viral, laku, ya. Apa ceramah tadi? Lucu. Ya. Ada lagi ceramah bukannya malah tenang, malah stres kita, bikin emosi kita karena kita dipanas-panasin, harus jihad. Jihadlah melawan perangilah kemiskinan hidupmu, perangilah kebodohanmu, perangilah kemalasanmu. Jihad ini yang dituntut sekarang. Ya. Dengar ceramah bukan mendapat pencerahan, mendapat ilmu, malah stres. Gara-gara istri harus tutup aurat, ya. Diancam macam-macam kalau nggak tutup aurat dalam ceramah. Pulang-pulang istri belum tutup aurat, langsung pam ditempelin misalnya kan ya. Ini hasil ceramah apa? Ibu-ibu bukan main. Kalau seminggu 7 pengajian wirid, ya, sampai seragamnya pun 7 warna, hijau, kuning, merah, ya, 7 warna seragamnya. Tapi adakah berubah istri bapak-bapak? Hormat dengan suami, patuh dengan suami, baik dengan tetangga, bagus mendidik anak. Ada perubahan tidak? Kalau tidak ada perubahan, habis waktu, tidak ada hasil apa-apa. Khutbah Jumat demi khutbah Jumat, kuliah subuh demi kuliah subuh, kajian-kajian, sudahkah membekas? Ada perubahan di dalam akhlak kita? Pak Ustadz, jangan keras-keras lah. Ya memang sudah cara saya Pak, apalagi subuh gini ya. Tapi saya lihat alhamdulillah nggak ada yang ngantuk ini. Jadi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jadilah hamba Allah, jadilah umat Rasulullah yang dibanggakan nanti di hari kiamat karena pembawa rahmat di ketika hidup, pembawa kasih sayang, pembawa kedamaian. Maaf ya, nah, ini saya minta maaf, nggak dipanggil lagi pun nggak apa-apa Pak, nggak diundang lagi nggak apa-apa. Ini Pak Ustadz Burhanuddin ini kontroversial sampai mengucapkan ucapan menghormati apresiasi orang saja dipersoalkan. Ngucap salam sama orang non muslim pun diancam kita. Akidah ya. Masya Allah. Yang dilarang ini, yang diributkan mengucap salam, padahal di dalam Islam semua ajarannya tebarkan salam, tebarkan keselamatan, bukan menebarkan ucapan salam, assalamualaikum. Bahkan ada itu hadis tuh perlu dikoreksi lagi tuh, assalamualaikum, waalaikum. Misalnya orang non muslim, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau dia ngerti bahasa Arab, betumbuk Pak ya? Apakah ini ajaran Rasulullah kasih sayang? Akidah itu bukan di situ, akidah itu perbuatan Pak. Akidah itu korupsi, akidah ganggu bini orang, akidah itu ya, nggak jujur, bohong, itu akidah. Untuk apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya? Tapi perbuatannya Masya Allah, dengan pencitraan macam orang suci, macam orang alim, tetapi sudah banyak berbuat kezaliman demi kezaliman. Dan ingat bekal yang paling menakutkan nanti setelah kita mati, wa ma lizzalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada satupun penolong Pak nanti. Nangis-nangislah Anda, nangis darah di multazam, pergi umrah minta ampun. Satu lagi dilupa kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah sampai pergi umrah, sujud kita di sini nangis, ya Allah ampuni dosaku, aku banyak berbuat maksiat, aku banyak berdosa ya Allah. Dosa kita kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kalau kamu datang menjumpaiku dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, kalau kamu minta ampun, sesungguhnya ampunanku lebih luas. Tapi ada yang kita lupa Pak, dosa kita kepada sesama makhluk,
dosa kita kepada istri, dosa istri kepada suami, dosa dengan tetangga, dosa macam-macam yang berkaitan dengan manusia. Ini tidak kita perhatikan. Dia tidak bisa nangis-nangis dengan tahajud tiap malam, Pak. Kita harus datang ke orang itu. Wahai fulan, bulan kemarin saya mengumpat, ngerasanin Anda, menjelek-jelekkan Anda. Saya ingin minta maaf. Wahai fulan, kemarin saya tipu uang Anda. Saya punya utang, janji nggak bayar misalnya. Orang kita kan itu, kalau janji buka puasa bukan main, harus bohong, tapi janji hutang, janji rapat jam sekian nggak tepat. Nah, dosa-dosa macam begini, ya, Bapak Ibu sekalian, dari dalam rumah saja. Berapa banyak dosa suami dengan istri, berapa banyak kesalahan istri dengan suami, berapa banyak dosa kesalahan kita dengan anak sekalipun. Jangan kita egois, ya, anak durhaka, tapi banyak juga bapak durhaka, mamak durhaka terhadap anaknya, banyak. Nah, oleh sebab itu dosa yang berkaitan dengan sesama makhluk, sama manusia ini, Pak, yang berat. Walaupun kita nangis tiap malam minta ampun, kalau orang yang kita sakiti, tempat kita berbuat kesalahan, berbuat dosa tadi, tidak memaafkan kita, tidak selesai, Pak. Ini jarang dikaji-kaji kayak gini. Yang dikaji, ya, apa namanya itu, tentang fiqh. Nah, terutama karena fikih ini kadang-kadang berbeda, ikhtilaf, macam-macam pendapat. Nah, oleh sebab itu yang dikaji itu hasilnya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zakat itu artinya menjadi orang yang pemurah, baik dari bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ya. Orang yang berhaji itu semakin luas akhlaknya itu, dia melihat betapa keadaan Islam secara seluruh mendunia internasional, ya. Puasa untuk melatih kita ikhlas setelah di luar bulan puasa. Jadi saya singkatkan Bapak Ibu sekalian, orang yang soleh, ya, yang pertama ciri-ciri orang-orang yang soleh dan orang-orang yang penebar rahmatan lil alamin, yang pertama dia mempunyai prinsip, dia mengasihi musuhnya. Ya, kalau kita suka dengan orang kawan kita biasa kan, tapi kita tetap baik dengan musuh kita, dia mengasihi musuhnya, ya. Jangan sampai kita kekurangan rasa cinta kasih, sebab Rahman Rahim. Ayo, kan berat, Pak, untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Sudah jelas dia musuh kita, tapi kita tetap baik. Kita berdoa supaya suatu saat dia sadar, kita bisa damai, hidup kembali damai. Yang kedua, dia berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Wih, berat, Pak, orang itu benci dengan kita, tapi kita tetap berbuat baik. Kalau anak-anak muda pacaran, kalau dia neraktir pacarnya, dia karena dia suka, itu wajar. Tapi kalau neraktir, Ustaz Saprullah, ya, kalau neraktir pacar yang orang yang nggak suka, nah, kita berbuat baik dengan orang yang kita benci. Terus siapa lagi? Mengasihi Allah, yaitu memberikan hidup semuanya adalah untuk Allah. Nah, ini lagi satu ikrar kita dalam iftitah berpuluh tahun itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayo, maaf, Pak, ya, saya kadang-kadang, saya jujur, Pak, saya akan berusaha menjadi sejujurnya. Saya kalau diundang ke masjid, kemudian di pojok sana ada uwa-uwa, ya, kakek orang biasa gitu, dengan bajunya sederhana di pojok sana, ya. Saya kadang-kadang, ya Allah,
Jangan-jangan dia itu ahli surga daripada saya. Saya datang ke masjid karena apa? Karena saya mau jadi imam, karena saya mau khutbah, karena saya mau ceramah, ya. Ayo, sholat kita untuk siapa? Apa malu dengan tetangga, atau takut surga, atau takut neraka, ingin masuk surga? Kecil sekali Pak kalau kita sholat takut masuk neraka, ingin masuk surga. Masuk surga itu bukan dari situ. Bukti pembuktian akhlak dalam sholat tadi itu yang menyebabkan kita dapat masuk surga. Ibadatku, pengabdianku untuk siapa? Untuk Allah atau bukan? Masya Allah Pak, ngeri kita. Kata orang Melayu, cakap tak suruh pembikin. Janji-janji kita diancam dalam surat As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengomong, mengucapkan tapi tidak kamu amalkan, tidak kamu buktikan? Ayat berikutnya, kabura maktan, sangat besar kebencian Allah terhadap orang yang pandai ngomong tapi tidak diamalkan, tidak dibuktikan. Dulu Pak, saya beranggapan itu ayat untuk orang-orang yang berceramah. Ustadz itu cuma ngomong doang, ngomong tok tapi nggak diamalkan. Tapi setelah saya pelajari Pak, Quran ini adalah untuk petunjuk kita semua manusia. Ayat ini untuk kita semua Pak. Kenapa kamu baca, mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, enggak kamu buktikan? Mengapa kamu membaca takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, tapi kok kamu takabur, ya? Kita baca surat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah, kita sebagai mengambil sifat-sifat yang mulia Allah Rahman dan Rahim, menjadi orang yang penebar kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Janji kita ya Allah banyak Pak, kita hanya ngucap tapi tidak dibuktikan dalam akhlak. Kadang-kadang itu tadi waduh, imam ini kena pecat karena alhamnya nggak ya. Padahal intinya segala puji dan sanjungan milik Allah. Artinya hidup ini tidak haus dengan pujian dan sanjungan. Nah, banyak ya Pak ucapan-ucapan kita yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buktikan, dan belum terlambat. Masih ada waktu agar kita berusaha, terutama menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang penebar rahmat. Kemudian orang yang soleh, orang yang rahmatan lil alamin adalah dia mengasihi, dia simpati, dia sayang, dia suka dengan orang yang sedang mengalami penderitaan. Contoh Pak, tapi jangan pula Pak ya, saya ceramah begini terus berdatangan orang nemuin saya, wah ini Pak Ustadz kebetulan lah. Contoh nih Pak ya, contoh, nanti Bapak setelah di rumah ada kawan, ada tetangga atau saudara mau pinjam uang 100.000 atau 200.000, ya, berapa pinjam uang lah ya Pak ya. Bapak ada uang tapi Bapak nggak percaya, Bapak nggak mau kasih. Bukan manusia soleh, bukan manusia rahmat. Kalau manusia soleh, manusia rahmat, dia mau pinjam uang 100.000, duit ada 1 juta, ada 500, ada 200.000, ya, bismillah, ini saudaraku. Kenapa? Dengan kedatangan dia ke rumah kita mau pinjam uang, ya, berarti kita mendapat peluang untuk mendapat ganjaran pahala Pak, ya. Ganjaran pahala yang berat, yang bernilai itu yang melalui, kalau cuma pahala kumat kamit ya, dapat pahala ini ringan ini Pak. Tapi begitu kita didatangi orang yang menderita, ya, mau pinjam mobil misalnya, mau ke rumah sakit, istrinya mau melahirkan misalnya, ya, ayo Pak, sudah sejauh mana kita mengamalkan ini? Tapi maaf, gara-gara saya ceramah ini Pak, aduh, ya, handphone saya, rumah saya banyak orang datang Pak Ustadz tadi kan ngomong, ya, saya mau pinjam duit, ngambil kesempatan semuanya ya. Nah jadi di situ diuji Pak amal soleh kita.
Coba pakai akal yang waras. Apa iya dengan komat kami di mulut saja bakal masuk surga, selamat dari neraka? Ya? Ada lagi saya ditanya ibu-ibu, Pak, saya sembahyang sunat duha, tapi rezeki saya kok seret ya Pak? Kata saya, kalau rezeki Anda ingin murah, sholat duha, sunat duha, kemudian menjadi orang yang pemurah, jangan menjadi orang yang pelit. Kalau Anda dagang, dagang yang jujur. Kalau Anda berdagang, jangan mengambil keuntungan yang terlalu zalim. Insya Allah rezeki akan murah. Tapi kalau misalnya pelit, ya, dagang nggak jujur, ya, kualitas barangnya didagang nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, sembahyang duha lah setiap hari, tetap kere, tetap nggak dapat rezeki. Nah, ini kunci Pak, agar rezeki Anda murah, menjadi orang yang pemurah. Berat kan? Ya. Dan yang paling hebat lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang memberi tanpa pamrih, dan kadang-kadang untuk dirinya sendiri pun dia korbankan. Ini amal soleh yang paling tinggi Pak. Contoh, kita cuman ada uang 100.000, tiba-tiba datang orang, apakah tetangga, apakah saudara, dia perlu uang 100.000, ya. Kalau kita yakin dengan kebesaran Allah, ya, langsung kasih 100.000. Tapi kalau kita nggak yakin dengan kebesaran Allah, aduh bagaimana anak saya ya, mau disarapan nanti, aduh gimana ya, ayo, udah amal soleh belum kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mengharapkan imbalan ketika berbuat kebaikan, karena setiap kita berbuat kebaikan, di situ Allah memberikan peluang. Misalnya contoh Pak. Oke Pak, maaf, siapa nama Pak? Pak Saipul. Pak Saipul, saya datang ke rumah Pak Saipul, meminta tolong. Apakah itu uang, apakah itu tenaga, ya. Kalau tidak ada iman, tak kuat iman, bukan menjadi orang yang soleh. Aduh Pak Ustadz, padahal bisa menolong, bisa membantu, ya. Macam-macam alasan untuk tidak. Padahal kedatangan saya, alangkah banyak orang di sini, kok saya ke rumah Pak Saipul minta tolong dengan Pak Saipul, berarti Allah memberi kesempatan kepada Pak Saipul untuk mendapat ganjaran pahala. Paham nggak maksudnya Pak? Ya? Justru kita berterima kasih kalau ada orang datang ke rumah kita meminta bantuan, meminta tolong. Pernah kan mendengar Pak? Tapi tolong ya, kalau hutang piutang ini kadang-kadang kita ini punya lupa ingatan, ya, lupa ingatan. Insya Allah tanggal 15 nanti saya bayar ya ngutang. Bagus pun cantik, tapi begitu tanggal 15 masuk langsung lupa ingatan, nggak ingat, ya. Akhirnya, padahal Bapak Ibu sekalian, hutang ini berat ya, ingat itu. Kalau nggak diselesaikan, kalau nggak dilunaskan. Kalau kita jiwa beriman lagi, dia datang dengan jujur, saudaraku sudah jatuh tempo, tapi aku juga tidak bisa membayar. Siap tidak menjadi orang yang soleh, orang yang rahmatil alamin? Ya sudahlah saudaraku, aku ikhlaskan. Maka Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai hambaku, betapa pemurahnya engkau telah menghalalkan hutang hambaku itu, karena itu ciptaan di Allah juga kan ya. Yakinlah kata Allah, tempatmu di neraka akan aku ganti dengan jannah. Subhanallah. Ini amal soleh Pak. Tapi sayang, 1.000 saya sudah kita ngutangin nggak dibayar, bukan jadi soleh, kita jadi dosa. Memang ya, itu dari sekampung dengan saya, dari kampung dulu memang kaki utang, nggak bayar utang, sampai Batam pun memang dasar nggak. Aduh, jadi dosa Pak, jadi dosa, ya. Ini pagi-pagi kok ngomong utang. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya. Sebab saya sendiri banyak utang juga. Utang kepada Allah, utang kepada sama manusia ya. Kita dengar itu hadis Nabi. Apa namanya itu? La yu'min, tidak beriman kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Cinta, sayang, kasih ini bukan di mulut tok. Buktikan.
Buktikan. Sebab orang Islam dengan orang Islam ini Bapak Ibu sekalian, ya, bagaikan satu jasad, satu tubuh. Apabila satu sakit, yang lain merasa sakit. Ya, Bapak pernah kecucuk paku, pernah kecucuk beling kaki, ya, ya, keluar darah. Yang luka kaki, mulut ngomong juga, ya Allah, ya, ikut merasa sah. Ada nggak orang kecucuk beling, kecucuk paku, dia langsung nyanyi? Apa ada begitu luka kakinya dia mulutnya nyanyi? Kan tidak kan? Tentu ikut, ya Allah sakit. Nah begitulah kita sama orang beriman Pak. Yang tetangga kita merasa sedang susah, kita ikut prihatin. Ini kita bisa mencapai derajat orang suci Pak. Orang suci itu banyak keblinger lagi. Orang suci itu konon-konon baju putih, jubah putih, songkok putih, sorban putih, sepatu putih, kaos kaki putih, ya. Ini bukan orang suci, ini orang baju putih. Kalau mau begitu menjadi orang suci gampang, pergi ke jodoh lah, belilah jubah putih, sorban putih, songkok putih, sepatu putih, kaos kaki putih, ya. Ayo baris di jalan. Itu bukan orang suci Pak. Ya suci tadi itu tadi bersih, saling betul-betul rahmatan lil alamin. Sedikit lagi Pak ya. Masih mau nunggu lagi Pak? 1 jam lagi bisa? Kalau 1 jam lagi saya pingsan Pak ya. Menjadi orang yang sabar, penuh cinta kasih, ikutilah jejak Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Apa sifat Allah? Sabar, as-sabur. Allah Rahman, Allah Rahim. Tiru ini, jejak ini, bukan pakaian, jejak Rasul. Rasul pemurah Pak. Saya menangis loh Pak kalau saya baca itu, diabadikan dalam surah Al-Insan. Rasulullah sedang duduk, nggak ada dapur, nggak berasap, nggak ada yang dimasak, roti kurma, nggak ada tepung, nggak ada. Tiba-tiba datang sahabat, ya Rasulullah, tolong saya, perut kami sekeluarga lapar, saya mau berhutang. Rasulullah ketika itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia menjawab, oh maaf ya, saya sendiri lagi susah, dapur saya pun gak berasap, selesai kan persoalan kan? Ayo yang kita kepingin ikut sunnah Nabi, ikut jejak Nabi, ikuti Nabi. Apa dia? Begitu orang itu datang, uang gak ada, bahan makanan tidak ada, apa kata Nabi? Sahabatku, duduk sebentar ya, tunggu sebentar ya. Rasulullah diam-diam pergi ke rumah Utsman bin Affan. Utsman, mana uangmu? Minta, pinjam. Akhirnya dia kasihkan kepada orang itu Pak. Berhutang untuk menghutangi orang lain. Ayo Pak, ayo, mana saya mau lihat ini, yang sunnah Nabi, yang ingin dapat syafaat Nabi. Ada contoh begitu? Enak aja syafaat, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah ya. Kemurahan Nabi diabadikan dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Saya kalau baca ayat ini saya teringat dengan sejak nangis saya Pak. Betapa di mana umat Rasul, di mana yang tokoh-tokoh yang konon-konon pemimpin umat yang begitu sifatnya. Maka saya Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau cakap serupa bikin. Saya juga ingin mencontoh akhlak Nabi. Kalau nanti habis kuliah subuh ini ada bapak-bapak yang ingin kacamata saya, silakan saya kasih. Ada yang mau handphone saya, minta, akan saya kasih. Cincin jam tangan saya, minta, akan saya kasih. Jangan ngomong tok sedekah, zakat, tapi dirinya pelit. Sekarang saya akan buktikan. Habis ceramah ini silakan kalau ada yang mau minta. Tapi kalau ada yang minta juga, itu namanya melampau dan keterlaluan. Sudah langka Pak kita dengan insan-insan yang semacam ini Pak, ya.
Kita sibuk dengan ritual, tetapi sosial, muamalah hablum minan nas kita jarang kita kaji, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi yang kata saya tadi, bagaimana cara mama tadi lucu, ya. Kalau ibu-ibu bagaimana cara mama tadi, ustadznya ganteng, itu aja, ya. Nggak dapat apa-apa, tidak menjadi perubahan dalam akhlak, tidak menjadi perubahan dalam amal. Nah, saya menasihati diri saya, Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini coba rubah dari dalam rumah tangga kita. Kesalahan apapun suami kita siap memaafkan, siap menerima. Kesalahan istri kita siap memaafkan. Terus ke tetangga, ya, terus ke masyarakat, agar Rasulullah bangga, tidak malu. Oh umatku, betapa indah akhlak mereka. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, soal ucapan kadang-kadang, ya, kalau kita ada, kan itu kita dengar itu kan apa saya sendiri belum hafal tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bersama, apa suara sastu apa itu, ya. Terus kalau kita ada Sugeng Rahayu, wow, kita langsung ini Nusantara, ya, ini enggak ke Arab-Araban. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, ya. Dalam sebagai penutup ini, mugi Sagung Rahayu dumadi. Semoga keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan selalu bersama kita semua sebagai makhluk ciptaannya dengan segala aspeknya. Itu terjemahannya. Di mana perbedaan dengan yang Assalamualaikum warahmatullah? Nggak ada. Cuman karena pengaruh politik harus cara ini, ya, jangan cara ini. Ini dari mbah-mbah kita dulu loh Pak, dari datuk nenek moyang kita, leluhur kita di Nusantara. Mugi Sagung Rahayu dumadi. Semoga keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan selalu bersama kita semua sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi sebagai manusia rahmat Bapak, tidak ego, tidak mendoakan diri kita, kelompok kita saja, tapi kepada seluruh alam, seluruh makhluk. Karena itu semua ciptaan Allah, maka kita soal nanti penghukuman mereka itu ada yang kufur, ada yang tidak bersyukur, itu bukan urusan kita Pak. Kita serahkan kepada Allah. Jangan kita jadi Tuhan. Kita itulah syirik yang terbesar. Kita tidak sadar kita mengambil haknya Allah, yang menentukan itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, usahakan setiap kita bangun pagi. Kalau doa Arab itu tadi kan yang saya baca tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'damatana wa amatana wa ilaihin nusyur. Tapi boleh tambah dengan bahasa Indonesia, ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku di pagi ini. Engkau maha mengetahui keperluanku, Engkau maha mengetahui perjuanganku yang belum selesai. Tolonglah aku dalam setiap urusanku ya Allah. Dan ya Allah, aku minta tolong kepadamu, jangan sampai orang yang ketemu kepadaku hari ini terluka hatinya karena lidahku. Masya Allah, ya? Kan indah ini Pak, lebih meresap, ya? Karena rahmatan lil alamin dan rabban nas, qul a'udzu birabbin nas, Tuhan sekalian nggak kira bangsa dan agama. Saya ulangi, kita sadari, apakah sesudah wudhu ataupun begitu bangun, ya Allah terima kasih, alhamdulillah Engkau menghidupkan aku di pagi ini, dan Engkau maha mengetahui keperluanku yang belum selesai. Tolong aku dalam setiap urusan ya Allah. Dan ya Allah, aku memohon pertolongan darimu, jangan sampai ada orang yang ketemu dengan aku hari ini hatinya terluka karena lidahku. Jangan sampai ada hari ini ada orang yang minta tolong denganku, aku tidak tergerak hati untuk menolongnya. Silakan susun sendiri Pak. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang soleh, manusia yang rahmatan lil alamin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan ini mungkin agak lain Pak, tapi demi cinta, kasih sayang saya kepada bapak-bapak sekalian, mumpung masih ada waktu, mari yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala prestasi amal soleh kita selagi hidup, sampai senyuman Anda dengan ikhlas kepada saudaramu, itu juga merupakan sedekah. Sampai kamu melepaskan duri ataupun kerikil yang bakal membahayakan orang, itu dapat mengampuni dosa-dosamu, ya.
Kan pernah dengar, tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak, tetanggamu lah. Pernah dengar? Pernah? Kolaborasikan hadis ini. Tidak beriman kamu kalau mobil kamu parkir, motor kamu parkir, tetangga nggak bisa lewat. Itu di situ ya. Nggak beriman kamu mentang-mentang baru dapat bonus beli mini combo besar, jedam jedum, tetanggamu nggak bisa tidur. Jadi jangan diterjemahkan satu saja. Tidak beriman kamu nanti sampai rumah ya, bentak istri, hancur ibadah subuh kita. Tidak beriman kamu ya, beli durian ya, beli durian, bau durian buat kolak durian ya, sudah itu tetangga nggak dikasih, kulitnya dilempar di depan rumah ya. Walaupun kita sujud sampai hitam dari kita, dosa itu ya. Nah, itulah kira-kira kajian saya Bapak Ibu sekalian. Kita segera buktikan akhlak. Semua ajaran agama. Kalau saya belajar ilmu perbandingan agama, Pak. Semua agama muaranya adalah cinta kasih ya. Karena Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Karena Allah juga sangat penyabar. Orang ini banyak dosa, tidak langsung diazab, sabar. Allah beri walaupun tidak bersyukur, terus diberi. Nah, mari kita ambil tahalluq, berakhlak, akhlaknya Allah. Sekian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.